Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ada Harani Nurseha. Saya ingin menjawab dari tugas video di hari ketiga kebimbaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yang Anda pahami. Baik, dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yaitu dahulunya kita sering dipaksa belajar oleh orang tua atau guru. Nah, metode belajar pun adalah sekedar menghafal sehingga proses belajar menjadi tidak menyenangkan. Dan dampaknya akan melahirkan karakter yang tidak menyukai belajar. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode untuk menumbuhkan minat belajar. Nah, metode tersebut dinamakan dengan metode bimba. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa relawan bimba AYUEO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Nah, tujuan dari adanya metode fun learning ini adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Artinya, dalam hal ini anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Nah, proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya. Maka, sehingga anak menjadi senang akan belajar. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa relawan bimba AYUEO diwajibkan menerapkan small step system dalam proses membimbakan? Tujuan adanya small step system merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap di mana motivator harus dapat memberikan kegiatan yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Contohnya, baik anak belum mau duduk tenang, apa yang harus kita lakukan? Nah, cari tahu dulu apa kesukaan anak tersebut. Kemudian ajak anak melakukan kegiatan yang dia suka agar dia tertarik. Buat anak tertarik terlebih dahulu, nah berikan reward agar anak semakin bersemangat dalam belajar. Pertanyaan nomor 4, mengapa relawan bimba AYUEO diwajibkan menerapkan individual system dalam proses membimbakan? Nah, adanya individual system ini bertujuan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana hubungan antara bahagia dan fun learning? Hubungan bahagia dan fun learning tentunya sangat berkaitan erat, karena dalam proses belajar kita bertujuan untuk membuat anak ini merasa sangat menyenangkan dalam proses belajarnya, sehingga saat anak merasa senang dalam belajar maka akan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan atau bahagia. Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana hubungan antara metode bimba dan minat belajar? Hubungannya tentu juga sangat berkaitan erat. Metode bimba ini dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan minat belajar ini ditentukan dari metode bimba yang dibuat agar anak-anak ini merasa senang saat proses belajar berlangsung. Selain itu juga dilakukan belajar dengan secara bertahap yang mengikuti segala macam kemampuan dan kesukaan anak. Nah, dari situ maka minat belajar anak akan semakin tumbuh dan berkembang. Pertanyaan nomor 7, di antara ketiga metode utama bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Nah, mengapa alasannya? Dari ketiga metode bimba yaitu fun learning, small step system, dan terakhir individual system, yaitu yang harus dicapai dahulu adalah fun learning. Maka saat fun learning ini tercapai, maka proses belajar di kelas pun sangat menyenangkan. Nah, sebelum tahap fun learning ini dicapai, tentunya harus melewati tahap small step system, di mana semua kesukaan anak diukur dari kemampuan anak.
anak mau yang mana dulu dan menyukai yang mana dahulu. Nah, small step system ini juga akan berjalan jika dilakukannya dengan individual system. Untuk pertanyaan nomor 8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Belajar adalah suatu kegiatan menghubungkan dari satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang tentunya menjadi lebih baik. Nah, seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Artinya pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi agar hidupnya menjadi lebih nyaman dan bahagia. Nah, tujuan dari belajar itu yaitu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Nah, dalam penerapannya dari teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh konkretnya yaitu menerapkan bermain dan belajar dengan mendengar, melihat, merasakan, berdiskusi, seperti juga membaca pada proses belajar saat berlangsung. Mengajak anak bercerita di dalam kelas, membaca dan mendengarkan segala macam cerita-cerita yang disampaikan oleh motivator. Pertanyaan nomor 9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba AYUEO maupun di lingkungan keluarga. Tentunya saat penerapan metode Bimba di Bimba AYUEO tentunya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena tujuan awal dari proses belajar yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan tentram agar mencapai tujuan bahagia, dan tentunya diharuskan menciptakan belajar yang fun learning, artinya menyenangkan, agar setiap murid yang melakukan pembelajaran dalam hal ini akan berlangsung dengan nyaman dan akan belajar dengan menyenangkan. Sedangkan di lingkungan keluarga, nah, tujuan bahagia ini juga meliputi bagaimana kita bertemu dengan lingkungan keluarga, tentunya juga merasa nyaman dan bahagia, bahkan dapat menyenangkan. Pertanyaan nomor 10, apa dampak yang akan dirasakan jika relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampak yang terjadi apabila tidak menerapkan metode Bimba yaitu anak akan merasa bahwa belajar adalah beban. Yang kedua, anak menjadi terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Selanjutnya, anak akan lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Yang keempat, anak akan menjadi generasi yang tidak menyukai belajar. Sekian jawaban dari saya untuk tugas ketiga kebimbaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.